Di balik sosok yang menyeramkan, di bawah tatapan mata yang menyala dengan api kebencian, tersembunyi kisah pilu dari seorang pria yang dahulu bernama Hakuji. Sebelum ia menjadi Akaza, sang iblis bulan atas nomor 3 yang sangat ditakuti. Hakuji adalah seorang anak yang lahir di tengah kemiskinan dan penderitaan. Hidupnya penuh dengan kekerasan, bersama sang ayah yang rapuh di dunia yang tak memberinya belas kasihan. Meski tubuhnya lemah, hatinya penuh dengan tekad untuk melindungi sang ayah yang sakit dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Namun, dunia seakan tidak pernah berpihak kepadanya. Dalam usahanya untuk mencuri obat demi sang ayah, Hakuji terjebak dalam kekejaman dunia. Meski semua upaya yang dilakukannya adalah untuk kebaikan, ia justru dihukum dengan keras. Takdir pun mempertemukannya dengan Keizo, seorang guru bela diri yang melihat potensi besar dalam diri Hakuji. Di bawah bimbingan Keizo, Hakuji menemukan harapan baru. Ia belajar seni bela diri untuk menjadi lebih kuat, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Ia juga menemukan cinta dalam diri Koyuki, putri dari Keizo yang lemah dan lembut. Di dalam keluarga kecil ini, Hakuji menemukan tujuan hidup yang baru, untuk melindungi mereka, untuk hidup bersama mereka, dan untuk menciptakan masa depan yang bahagia. Namun, sekali lagi, dunia menunjukkan betapa kejamnya kehidupan. Pada hari yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru, Keizo dan Koyuki diracun oleh tangan-tangan yang keji. Hakuji yang tiba terlambat untuk menyelamatkan mereka jatuh dalam lubang keputusasaan. Dalam sekejap, harapan yang selama ini ia pegang hancur, dan dunia yang telah memberikan sekilas kebahagiaan kini merebut semuanya kembali. Dengan amarah yang meluap-luap, Hakuji menghancurkan para pembunuh itu dengan tangan kosongnya, menumpahkan darah tanpa ampun. Namun, kekosongan dalam hatinya tidak bisa diisi kembali. Dalam momen tergelapnya, Muzan mendatanginya, melihat potensi luar biasa dalam kebencian dan kekuatannya. Hakuji yang telah kehilangan segalanya, yang hatinya telah hancur berkeping-keping, menyerahkan dirinya pada kegelapan, menjadi Akaza, iblis bulan atas nomor 3 yang sangat menakutkan. Sebagai Akaza, ia mengabdikan dirinya pada satu prinsip: kekuatan adalah segalanya. Dalam pemikirannya, hanya mereka yang kuat yang layak hidup. Dunia yang telah menghancurkan kehidupannya harus dibalas dengan kekuatan yang tak terhingga. Ia meremehkan mereka yang lemah, menganggap belas kasihan sebagai kelemahan yang tak termaafkan. Ia berjuang dengan keganasan yang tak tertandingi, selalu mencari lawan yang kuat untuk membuktikan supremasinya. Setiap pertarungan adalah caranya untuk membuktikan bahwa ia layak hidup, layak berada di puncak. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan semua yang tersisa dari kemanusiaannya. Namun, jauh di dalam hatinya yang kini tertutup oleh kebencian, ingatan akan Koyuki dan Keizo masih bersemayam. Setiap kali ia membunuh, setiap kali ia menunjukkan kekuatannya, ada rasa sakit yang samar. Sebuah pengingat bahwa ia dahulu adalah seorang manusia, seorang pria yang pernah mencintai dan dicintai. Tapi, rasa sakit itu ia bungkam dengan kebencian, dengan amarah yang terus membara. Pertemuannya dengan Tanjiro dan Rengoku di kereta Mugen menjadi sebuah titik balik. Rengoku dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa menantang keyakinan Akaza bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Rengoku memperjuangkan sesuatu yang lebih besar: kehormatan, cinta, dan tekad untuk melindungi. Meski Akaza berhasil mengalahkan Rengoku, ia tidak bisa menghancurkan semangatnya. Dalam kekalahan Rengoku, Akaza melihat refleksi dari dirinya yang lama. Seorang yang berjuang untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Setelah pertempuran itu, Akaza pun mulai merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Pertanyaan yang selama ini ia hindari mulai muncul di benaknya. Apakah kekuatan fisik benar-benar segalanya? Apakah hidup yang ia jalani sebagai iblis ini layak untuk disebut kehidupan? Ingatan tentang Koyuki dan Keizo terus menghantuinya, membisikkan kebenaran yang menyakitkan, bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri di jalan yang penuh dengan darah dan kebencian ini. Itulah Akaza, sang iblis bulan atas nomor 3 yang sangat ditakuti. Berjalan di jalan yang gelap dan penuh darah, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kebencian dan kehancuran.
melainkan dalam cinta dan pengorbanan yang selama ini ia coba lupakan. Di dalam labirin mengerikan yang dikenal sebagai Infinity Castle, dua sosok berjuang dalam kegelapan yang berputar dan berubah tanpa henti. Kamado Tanjiro dan Giyu Tomioka, pilar air yang legendaris, berdiri di hadapan salah satu musuh yang paling berbahaya yang pernah ada. Dinding-dinding Infinity Castle yang bergemuruh bak nafas raksasa seakan merespon ketegangan yang menggantung di udara. Akaza berdiri dengan tubuh tegap, tatapannya tajam dan penuh gairah bertarung. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang murni. Sebuah perpaduan mematikan antara keganasan dan keindahan. Di matanya, Tanjiro dan Giyu bukanlah musuh, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan, batu loncatan yang menuju puncak dari esensi hidupnya, menjadi yang terkuat. Tanpa peringatan Akaza menyerang. Serangannya datang seperti badai yang cepat, mematikan dan tak terduga. Tanjiro dan Giyu segera menanggapi dengan kecepatan kilat. Pedang mereka berkilau dalam cahaya redup. Giyu dengan ketenangan yang dingin menggunakan teknik pernapasan air, membentuk serangan yang mengalir dengan anggun namun membawa kematian di setiap gerakannya. Tanjiro di sampingnya menggunakan kombinasi dari teknik pernapasan air dan Hinokami Kagura, menyalakan pedangnya dengan api yang berkobar, mewakili tekad dan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Namun, Akaza bukanlah iblis biasa. Setiap kali pedang mereka mendekat, ia menangkisnya dengan tangan kosong. Kekuatannya yang luar biasa membuat bajak seakan tak berarti. Setiap serangan dari Akaza adalah ledakan kekuatan yang mampu meremukkan batu. Namun Tanjiro dan Giyu terus bertahan, bergerak dengan sinkronisasi yang sempurna, seperti dua sisi dari mata pedang yang sama. Dalam heningnya momen-momen pertarungan itu, Tanjiro merasakan sesuatu yang mendalam dari Akaza. Bukan sekedar keinginan untuk bertarung, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah penderitaan yang tersembunyi di balik kemarahannya. Setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkan oleh Akaza membawa serta beban masa lalunya yang tragis, sebuah bayangan dari kehidupan yang dulu ia jalani sebagai manusia. Namun, tidak ada waktu untuk simpati di tengah medan perang. Akaza terus menyerang tanpa henti, menantang Tanjiro dan Giyu dengan serangkaian teknik mematikan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang pejuang yang telah melampaui batas kemanusiaannya. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh mata manusia. Setiap serangan sangat terukur dengan presisi. Tanjiro dalam keputusasaan dan keberanian melancarkan serangan terakhirnya, menyatukan seluruh kekuatan dan keyakinannya dalam satu serangan pamungkas. Hinokami Kagura, tarian Dewa Api. Teriakannya berpadu dengan api yang menyala-nyala. Pedangnya bergerak dengan cepat, seperti api yang menari bersama angin, mencoba menembus pertahanan sempurna dari Akaza. Bahkan, di hadapan api yang mematikan, Akaza tersenyum dengan gerakan cepat yang seakan melawan hukum alam. Ia menangkis serangan Tanjiro, lalu melancarkan serangan balasan dengan kekuatan yang luar biasa. Giyu bergegas untuk melindungi Tanjiro, menggunakan teknik pernapasan air, benteng tak tertembus, untuk menangkis serangan itu. Tapi kekuatan Akaza terlalu besar. Tanjiro dan Giyu terhempas. Darah mereka mengalir, namun mata mereka tetap penuh dengan tekad. Di tengah pertarungan yang brutal ini, ingatan akan Rengoku kembali menghantui Tanjiro. Ia melihat kembali senyum hangat Rengoku, tekadnya yang tak pernah goyah, dan keberaniannya yang ia tunjukkan hingga nafas terakhirnya. Tekad itu, semangat itu, yang kini memandu Tanjiro untuk terus bertarung, untuk tidak menyerah meski di hadapan musuh yang tampak tak terkalahkan. Dalam momen yang seakan berlangsung abadi itu, Tanjiro menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Bukan hanya dari kemarahan, tetapi dari cinta dan keinginan untuk melindungi. Bersama Giyu, yang meski terluka tetap berdiri kokoh, Tanjiro melancarkan serangan terakhir. Mereka bersatu, satu pedang dengan dua jiwa, satu serangan yang didedikasikan untuk semua orang yang telah berjuang dan berkorban. Dalam kilatan cahaya yang menembus kegelapan, serangan mereka akhirnya menembus pertahanan Akaza. Pedang Tanjiro menembus tubuhnya, sementara Giyu mengarahkan pukulan terakhir yang memisahkan kepala Akaza dari tubuhnya. Namun yang mengejutkan adalah ekspresi dari wajah Akaza. Tidak ada ketakutan, hanya kedamaian yang aneh. Seolah dalam momen terakhirnya, ia menerima sesuatu yang telah lama ia hindari, penerimaan akan takdirnya. Saat tubuhnya mulai hancur, Akaza mengingat kembali hidupnya sebagai Hakuji.
mengingat orang-orang yang pernah ia cintai dan orang-orang yang pernah mencintainya. Di momen terakhirnya, ia tidak lagi seorang iblis, tetapi seorang pria yang telah tersesat dalam kegelapan. Dengan senyum kecil yang penuh penyesalan, Akaza akhirnya hancur menjadi debu, menyatu dengan kegelapan yang telah menguasai hidupnya selama ini. Di sana, di tengah reruntuhan Infinity Castle, Tanjiro dan Gyu berdiri diam dengan nafas yang berat, dengan hati mereka yang penuh dengan kemenangan pahit. Mereka telah mengalahkan salah satu musuh terkuat mereka, namun mereka juga menyaksikan akhir dari seorang jiwa yang tersesat, yang pada akhirnya hanya menginginkan kedamaian dalam dunia yang kejam ini.